Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini kita akan memberikan pembahasan mengenai cara menghitung pajak penghasilan PPh 21, di mana untuk gajinya adalah mingguan atau harian. Jadi yang pertama di sini untuk gaji yang mingguan, di mana soalnya Umar bekerja pada perusahaan Jamrud Khatulistiwa Mal dengan penghasilan mingguan itu 3.750.000. Kemudian dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Selain itu, pihak perusahaan yaitu Jamrud Khatulistiwa Mal mengikuti program Jam Sostek. Yang pertama berupa premi jaminan kecelakaan kerja, dan yang kedua adalah premi jaminan kematian. Dengan persentasenya untuk jaminan kecelakaan kerja itu 4%, sedangkan untuk jaminan kematian itu 6% dari gaji. Artinya dari gaji yang didapatkan oleh Tuan Umar. Kemudian perusahaan juga membayar jaminan hari tua 8% dari gaji, dan Tuan Umar selain itu membayar iuran pensiun 25.000. Kemudian untuk jaminan hari tuanya Tuan Umar membayar 2%. Baik, langkah pertama adalah kita lihat untuk gaji Tuan Umar ini dalam bentuk mingguan, sehingga kita rubah dalam bentuk bulanan. Setelah dirubah dalam bentuk bulanan, selanjutnya nanti akan dirubah ke dalam bentuk tahun. Nah, satu minggu Tuan Umar itu gajinya 3.750.000. Nah, dalam satu minggu ini kita anggap ada 4 bulan. Satu minggu gaji Tuan Umar 3.750.000. Nah, dalam satu bulan dianggap ada 4 minggu. Maka kita kalikan 4. Jadi 4 ini ada 4 minggu dalam satu bulan. Sehingga gajinya Tuan Umar adalah 4 dikali 3.750.000. Hasilnya adalah 15 juta. Ini gaji Tuan Umar dalam sebulan. Ini hanya gajinya saja. Lalu perusahaan memberikan premi jaminan kematian atau JKK, di mana besarnya adalah 4% dari gajinya Tuan Umar, berarti 4% kali 15 juta. Hasilnya adalah 600.000. Ini dalam satu bulan. Kemudian ada premi jaminan kecelakaan. Tadi premi jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian. Nah, yang kematian itu ternyata 6%. 6% dari gaji Tuan Umar, yaitu 15 juta, sehingga jaminan kematian itu ada 900.000. Jaminan kecelakaan kerja 600.000, jaminan kematian 900.000, sehingga gaji Tuan Umar dalam sebulan itu ada 16.500.000. Nah, dari sini kita kurangi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu 5%. Dikalikan dengan gaji bruto Tuan Umar 16.500.000. Hasilnya bukan 500.000. Kita cek dulu hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Sebetulnya hasilnya bukan 500.000. Hasilnya adalah, kita perbesar. Oke, hasilnya adalah ini, sebentar, ada 825.000. Nah, 825.000 karena berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya jabatan itu paling besar dalam sebulan 500.000, sedangkan ini melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga yang kita gunakan adalah yang 500.000 karena melebihi. Kalau dia kurang dari 500.000 maka itu yang kita pakai. Kemudian iuran pensiunnya tadi Tuan Umar membayar 25.000. Kemudian terakhir ada jaminan hari tua yang dibayar Tuan Umar itu 2%. Nah, 2% kita kalikan dari gajinya Tuan Umar dalam sebulan, bukan gaji brutonya, tapi gaji yang diperoleh Tuan Umar, gajinya saja. Oke, selanjutnya didapatkan jaminan hari tua itu 300.000, sehingga penghasilan bruto Tuan Umar 16.500.000 dikurangi dengan biaya-biaya yang harus Tuan Umar keluarkan, yaitu sebesar 825.000. Dengan kata lain, penghasilan Tuan Umar sebulan adalah 14.175.000. Ini sebulan. Nah, karena untuk menghitung pajak penghasilan itu harus dibuat dalam per tahun, maka kita kalikan 14175, kita kalikan dengan 12. Nah, di sini. Atau kita boleh tulis di sini. 114 1, atau kita buat saja seperti ini. Kita kalikan dengan 12. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah 170.100.000. Nah, dari sini
Kita coba lihat PTKP-nya. PTKP yang pertama adalah untuk Tuan Umar sebagai wajib pajak, yaitu 54 juta. Kemudian tadi Tuan Umar informasinya dia sudah menikah dan punya 1 orang anak. Jadi dia K1 berarti. Ini sudah menikah 1 orang anak. Atau kalau kita mau lihat di tarif, Tuan Umar pria berarti K1 63 juta. Boleh langsung seperti ini atau kita berikan penjelasan satu persatu. Ini juga boleh. Dengan kata lain PTKP-nya adalah 63 juta. Maka PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya setahun 170 juta 100 dikurang 63 juta. Maka hasilnya adalah PKP-nya 107 juta. Nah, dari sini kita akan menetapkan tarifnya. Berapa tarif yang harus dikenakan kepada Tuan Umar ketika penghasilannya 107 juta 100 ribu. Nah, kita cek di tarifnya. Angka 107 itu ada di tarif yang kedua atau level 2, yaitu level antara 50 sampai 250 ribu. Kenapa? Karena penghasilan Tuan Umar itu 107 juta, artinya ada di kisaran angka 50 sampai 250 juta. Maka tarif yang kita gunakan adalah dua tarif, yaitu yang pertama 5%, yang kedua 15%. Jadi kita simpan di sini, yang pertama 5%, yang kedua 15%. Nah, 5% ini kita kalikan dengan kebijakan yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah. Untuk 5% itu tarifnya sampai dengan 50 juta. Jadi yang kita gunakan adalah maksimal 50 juta. Jadi setiap yang 5% itu kita kalikan 50 juta. Jadi 5% kali 50 juta hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian karena Tuan Umar itu kena level 2 atau ada di level 2, maka 15% kita dikalikan dengan hasil dari sisanya 107 juta 100 ribu dikurangi dengan tadi besaran yang pertama. Nah, 57 juta 100 ribu. Jadi angka ini itu didapat dari ini 107 juta 100 ribu dikurang 50 juta. Maka hasilnya kita kalikan 8 juta 565 ribu. Sehingga total pajak setahunnya adalah 11 juta 65 ribu. Nah, kemudian kalau kita ingin per bulannya, kita berikan di sini keterangannya. Jadi kalau yang per bulannya berarti ini dia tidak ada ya. Kita ambil misalkan dari sini 11.065.000 kita kalikan dengan kita bagi ya. Kita bagi dengan 12. Kenapa dibagi 12? Karena dibuat dalam sebulan. Oke, jadi hasilnya adalah Rp922.083. Ini pajak yang harus dibayar Tuan Umar sebulan. Dengan penghasilan tadi per minggu ya. Per minggunya adalah 3.750.000. Oke, selanjutnya kalau untuk yang harian. Nah, sama juga untuk harian di sini Ubay bekerja di perusahaan BMT Berkah dengan penghasilan harian 550.000, di mana setiap Sabtu dan Minggu perusahaan libur. Artinya Umar itu dalam satu pekan hanya 5 hari. Nah, anggap saja ini ada 4 pekan atau 4 minggu. Dengan kata lain, penghasilan Tuan Ubay itu berarti ada 20 hari, karena satu minggunya 5 hari. Kemudian ada 4 minggu dalam sebulan, berarti ada 20 hari kerja. Ini dianggap tidak ada libur 20 hari kerja. Nah, 20 ini menandakan banyaknya hari dalam satu bulan, dikalikan 550.000 gaji per harinya. Jadi hasilnya adalah 11 juta. Kemudian tadi preminya di sini 3%. Kemudian premi JKK, kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian 4%. Kita kalikan dengan 11 juta semuanya. Dapatlah semuanya. Sehingga penghasilan brutonya ini sama saja sebetulnya. 11.770.000. Dari sini kita ambil biaya jabatannya, 5% dikalikan 11 juta. Angka yang bruto ini. Hasilnya sekali lagi ini bukan 500.000. Kita coba cek dulu. Nah, hasilnya Rp588.500. Karena ini lebih dari 500, maka ini tidak digunakan. Kita pakai yang maksimal, yaitu 500.000. Kalau di bawah 500.000, sekali lagi boleh langsung di sini dimasukkan. Misalkan 5% dikalikan 8 juta, hasilnya 400.000. Nah, kita boleh simpan di sini langsung, karena di bawah 500.000. Tapi kalau di atas, maka tidak boleh. Kita tetap gunakan yang maksimal, yaitu 500.000. Selanjutnya iuran pensiunnya tadi 50.000.
informasinya ya 50.000. Kemudian jaminan hari tua yang dibayar oleh Tuan Ubay itu 3%. Nah, 3% ya. Ya, 3% dari gajinya selama sebulan. Bukan gaji bruto, tapi gajinya saja tanpa ditambah premi. Nah, sehingga ini penghasilan brutonya dikurangi dengan pengurangan, dapatlah penghasilan neto per bulan 10.120.000. Dari 11.770.000 dikurang 880.000. Selanjutnya kita lihat dalam setahun dapat berapa. Nah, berarti ini penghasilan sebulan kita kalikan dengan 12 karena setahun. Nah, kemudian kita cek PTKP-nya. Sudah menikah, wajib pajak, Tuan Ubay sudah menikah, 1 orang anak. Nah, PTKP-nya kebetulan sama 63 juta. Sehingga PKP-nya adalah 58.440.000. Dari sini selanjutnya kita masuk ke tarif. 58.440 itu di kisaran sama di level 2 berarti kan? Karena di antara sini. Terletak di antara 50 juta sampai 250 juta. Berarti kita pakai 2 level seperti soal yang pertama. Nah, ini dia. Level pertama 5%, level kedua 15%. 5% kita kalikan dengan besaran pertama yaitu 50 juta. Sisanya yang 8 juta ini diperoleh dari ini. Penghasilan PKP-nya dikurangi dengan besaran tadi 5% atau 50 juta. Nah, sehingga dapatlah penghasilan pajak per tahunnya 3.766.000 rupiah, 766.000. Maka penghasilan atau besar pajak per bulannya bisa kita lihat ini kita bagi dengan baginya 12. Oke, maka hasilnya adalah 313.833 rupiah. Nah, inilah besar pajak yang dibayar oleh Tuan Ubay. Nah, ini catatannya mereka sudah mempunyai NPWP. Kalau belum mempunyai NPWP, maka nanti besarnya pajak Tuan Ubay selama sebulan kita buat seperti ini. Yang pertama besarnya pajaknya itu adalah ini 313.000 kita kalikan. Nanti harus dikali dengan besarnya tarif ketika tidak punya NPWP yaitu 120%. Nah. 120%. Kita lihat dulu angkanya. 120%. Gimana nih? Coba kita sebentar. Kita ambil presentasi yang ini. Jadi ketika tidak punya NPWP itu harus dikali dengan 120%. Itu ketetapan yang ada. Nah, jadi hasilnya besarnya pajaknya adalah ini kita kalikan dengan ini. Nah, 376.600 rupiah. Artinya lebih besar 20% dari besar pajak sebelumnya. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.